Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kita ketemu lagi di pelajaran matematika masih bersama dengan Bu Nur di sini. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya himpunan. Kita sudah masuk ke KD atau kompetensi berikutnya, yaitu mengenal himpunan. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mengenal apa sih itu himpunan, cara membedakan himpunan dan bukan himpunan, dan macam-macam himpunan seperti itu ya. Oke, di sini bagian pertama kita nanti akan memahami dulu himpunan itu apa, lalu kemudian di himpunan juga memiliki yang namanya operasi himpunan. Kita pelajari satu-satu dulu ya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Yang pertama nanti ada pengertian, kemudian ada anggota himpunan, kemudian cara menyatakan himpunan, setelah itu ada himpunan berhingga, sampai nanti di bagian himpunan bagian dan himpunan kuasa. Nah, baik, tadi Ibu sudah di awal menjelaskan bahwa kita hari ini akan mengenal yang namanya himpunan. Kalau Ibu berkata atau Ibu membahas tentang himpunan, kira-kira apa yang ada atau terlintas di dalam pikiran kamu? Himpunan itu apa sih? Dari kata himpun, betul atau salah? Atau misalkan himpunan itu sama nggak dengan kumpulan, Bu? Nah, oke, kita pelajari satu-satu dulu ya. Lihat di sini. Di sini ada tabel. Ya, di sebelah kiri kalian, di sini tabel himpunan. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini bukan termasuk himpunan. Lihat ya, sekali lagi ya, yang di sebelah kiri ini adalah himpunan, ini, ya ini himpunan, dan yang ini bukan termasuk himpunan. Jadi tolong dibedain nanti ya. Oke, dilihat di sini, di tabel sebelah kiri dulu. Himpunan di tabel sebelah kiri itu contohnya ada kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Ada nggak sih kendaraan yang rodanya itu 4? Ada ya. Dan bahkan lebih banyak ya, kayak truk gitu kan dia rodanya lebih dari 4. Terus ada kelompok buku matematika dan sains, ya kan? Terus di sini ada lagi kelompok hewan bertelur, atau kalau di IPA itu ngomongnya apa? Hewan bertelur itu apa? Ovipar ya, kalau tidak salah ya. Ya, ada ya itu hewannya, ya kan? Nah, sekarang dilihat atau kita bandingkan dengan kolom sebelahnya, tabel sebelahnya. Di sini yang bukan termasuk himpunan itu contohnya kita amati misalkan kelompok mobil bagus. Nah, lihat di sini. Apa bedanya yang ini? Ya kan? Bedanya yang ini nih sama yang ini. Sama-sama ini tentang kendaraan. Ya, tapi kenapa yang sebelah kiri ini dia termasuk himpunan, sedangkan yang sebelah kanan ini bukan termasuk himpunan? Ayo, ada yang tahu? Bedanya di mana? Dari kalimatnya, Bu. Ya, iya sih, kalimatnya memang beda. Tapi coba deh kamu analisis lagi. Apa yang membuat di sebelah kiri ini termasuk dalam himpunan, sedangkan yang di sebelah kanan ini bukan termasuk himpunan? Ayo, ada yang tahu? Iya, jadi gini, yang sebelah kiri ya, dilihat di sini kata-katanya. Di sini kata-katanya kelompok. Di sini pun juga sama, ada kata kelompok. Sama nih sebenarnya nih kalau dilihat. Ya nggak? Di sebelah kiri kelompok, sebelah kanan juga kelompok. Terus di sini, kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, kalau di sini dia ngambil contohnya kelompok mobil. Mobil. Mobil kan kendaraan, ya sama ya kan sebenarnya sama ini. Nah, tetapi yang membedakan adalah gini. Di sini ada kata ini, di sebelah sini ada kata bagus. Kenapa, Bu? Ada apa dengan kata bagus, Bu? Nah, kenapa kata bagus itu menjadi ciri dari untuk membedakan dari dua kalimat ini? Karena gini, nak, kalau misalkan kamu coba amati lagi kata-katanya, kelompok mobil bagus. Mobil bagus. Menurut Ibu nih, semua mobil tuh bagus. Tapi belum tentu menurut kamu. Ya enggak?
gini, misalkan gini. Tadi yang ini contohnya kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Kita satu-satu dulu deh. Kalau misalnya disuruh nyebutin anggotanya, kendaraan yang mempunyai roda 4, pasti kita sama nih persepsinya, yaitu ada mobil, ya kan? Terus ada apa lagi yang rodanya 4 selain mobil? Motor roda 4? Enggak ya, motor tuh roda 2. Terus apalagi? Bis ya, bis roda 4 apa lebih? Lebih ya, lebih. Terus apalagi yang rodanya 4 atau lebih? Truk, ya enggak? Terus apalagi? Kontainer dan lain sebagainya. Kita sama, satu pendapat, ya enggak? Mobil itu rodanya 4, enggak ada mobil rodanya 10, ya enggak? Nah, sedangkan kalau yang ini, kelompok mobil bagus, ini kita setiap orang atau setiap individu itu punya pendapat beda-beda. Misalkan si A bilang mobilnya bagus, tapi si B bilang enggak, mobil biasa aja. Nah, karena dia tidak satu pendapat atau tidak satu pemikiran, kita semua belum tentu sama pemikirannya, maka dikategorikan, ya ini contohnya menjadi bukan termasuk ke dalam himpunan. Meskipun di sini ada kata-kata depannya kelompok. Jadi jangan terkecoh dengan kata kelompok di depannya atau kata kumpulan misalkan. Tapi dilihat di bagian akhirnya, kalau dia mengandung kata sifat itu biasanya bukan termasuk himpunan. Gitu ya. Oke, lanjut misalkan nih yang kedua. Kelompok buku matematika atau sains. Kelompok buku matematika dan sains. Jelas ya, kalau ada buku matematika dikelompokin lah buku matematika. Ada buku sains dikelompokin sama buku sains. Nah, kalau yang ini, kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Nih, lihat di sini. Kelompok yang menarik untuk dibaca. Menurut Ibu, novel itu enak dibaca, tapi ada juga loh yang lain yang tidak senang baca novel. Nah, berarti novel itu kira-kira ini enggak, kita sama-sama satu pendapat nggak enak dibaca? Nah, kalau ada orang lain yang bilang, enggak, biasa aja. Nah, itu berarti bukan termasuk himpunan. Ya, di sini kata sifatnya adalah ini nih, buku yang menarik. Nah, menarik itu kan kata sifat, menarik untuk dibaca. Seperti itu. Nah, lanjut. Ya, ini kita identifikasi lagi. Kelompok hewan bertelur. Hewan bertelur, kita pasti satu pendapat. Ayam itu bertelur, ya kan? Bebek itu juga bertelur. Apalagi angsa, apalagi buaya, ya enggak? Itu mereka semua hewan bertelur. Kita satu pendapat nih di sini, ya kan? Dan dia termasuk ke dalam himpunan. Sedangkan kelompok hewan lucu. Hewan lucu. Nah, kalau misalkan hewan lucu ini, misalkan nih, ayam itu lucu bagi beberapa orang, tapi bagi orang lain biasa aja. Ayam itu ya hewan yang dipelihara, tapi ya biasa aja, nggak lucu-lucu amat gitu, ya nggak? Nah, makanya karena setiap orang itu memiliki persepsi atau memiliki pendapat yang berbeda, ketiga contoh ini itu termasuk ke dalam bukan himpunan. Sedangkan kalau yang sebelah sini, ini adalah himpunan. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi kita bisa ngambil kesimpulan nih, himpunan itu apa sih? Nah, himpunan itu adalah, nih kau baca, sekumpulan atau boleh kumpulan atau boleh kelompok objek, ya, kelompok objek atau benda ya yang memiliki karakteristik sama atau, nah ini nih jadi kata kuncinya, terdefinisi dengan jelas. Apa sih Bu terdefinisi dengan jelas? Ya ini nih terdefinisi dengan jelas. Kelompok hewan bertelur, jelas kan hewan bertelur tuh apa aja? Ada buaya, tadi ada ayam, ada ular, apalagi yang bertelur, ada mungkin tadi bebek dan lain-lain. Itu jelas hewan itu bertelur, nggak mungkin mereka melahirkan. Nah, sedangkan kalau kelompok hewan lucu, nah ini belum jelas nih. Jadi ada yang bilang lucu, ada yang bilang enggak. Berarti kan belum jelas. Jadi masih istilah kata 50-50 seperti itu. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, yang namanya himpunan itu adalah kelompok ya, kelompok objek atau kelompok benda atau kumpulan benda yang terdefinisi dengan jelas. Udah. Gitu, itu artinya ya. Nah, definisi tersebut bisa berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik dan lain-lain, macam-macam. Intinya sih kalau Ibu, biar gampang, kalau himpunan itu dia tidak mengandung kata sifat, tapi kalau bukan himpunan biasanya mengandung kata sifat. Itu ya. Baik, kita lanjutkan.
materinya ke anggota himpunan. Tadi kan di awal kita sudah membedakan mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk dalam himpunan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke anggota dari himpunan itu sendiri. Dimana biasanya kalau kita ada kumpulan-kumpulan gitu atau objek yang dikumpulkan gitu kan pasti dia punya anggota, ya enggak? Nah, sekarang kita belajar anggotanya. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan, atau dinamai, nah ini dengan huruf kapital. Ingat, himpunan itu selalu akan dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf besar, atau di sini dia nyebutnya dengan huruf kapital. Ya, jadi himpunan nggak boleh ditulis dengan huruf kecil. Hati-hati, diingat. Ya, misal contohnya boleh huruf A, atau boleh huruf B, itu boleh, atau mau huruf D itu juga boleh. Ya, yang penting gini, Bu, apakah ada ini aturan untuk kita menuliskan hurufnya? Bu, misalkan saya mau huruf N, huruf O, itu boleh semua, itu terserah, itu bebas. Ya, itu bebas karena tidak ada aturannya gitu. Jadi yang penting kamu di himpunan itu ditulis dengan huruf besar. Udah itu aja, ya. Oke, terus selanjutnya anggota himpunan dilambangkan dengan, nah ini itu adalah lambang dari himpunan. Ini yang seperti huruf E ini kalau dibaca adalah anggota, ya. Lambangnya adalah huruf E. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan seperti ini. Kalau bukan anggotanya, maka lambangnya huruf E kemudian dicoret seperti itu, ya. Contoh gini, jika A ini adalah lambang, ya kan tadi dari himpunan, kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih. Jadi si A ini adalah lambang dari himpunan atau kumpulan kendaraan bermotor yang beroda 4 atau lebih. Nah, contoh misalnya nih, mobil tuh roda 4 atau lebih. Roda 4 kan? Nah, berarti dia termasuk himpunan atau bukan? Himpunan A atau bukan? Termasuk, karena termasuk himpunan, maka ditulisnya gini, mobil anggota bilangan A. Ya, jadi E-nya jangan dicoret. E-nya seperti ini, karena dia termasuk dalam anggota dari himpunan si A. Nah, truk itu beroda berapa? Dia lebih dari 4 kan? Nah, lebih dari 4 juga termasuk anggota himpunan A. Ya sudah, berarti truknya juga termasuk dalam himpunan A. Nah, di sini bus. Bus ini kendaraan bermotor bukan? Bukan, bus itu bukan kendaraan bermotor. Karena dia bukan kendaraan bermotor, maka dia dicoret. Bukan anggota dari si A. Meskipun dia punya roda 4 atau lebih, tapi bus itu bukan kendaraan bermotor. Ya. Terus, tetapi sepeda motor, nah di sini sepeda motor itu dia rodanya berapa? 2 apa 4? 2 kan? Nah, karena 2, maka disimbolkan dia di sini bukan anggota dari himpunan A gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Lanjut yang terakhir nih contohnya. Jika T, nah T ini himpunan alat tulis misalkan. Ya, Bu, misalkan saya mau di sini ganti S, boleh nggak Bu? Himpunan alat tulis boleh, terserah kamu. Yang penting hurufnya harus huruf besar nulisnya ya. Jika T ada himpunan alat tulis, berarti huruf buku. Buku itu alat tulis bukan? Iya, karena buku alat tulis maka tulisnya buku anggota T. Kayak gini nulisnya ya. Tetapi, nah kalau pisau itu alat tulis bukan? Bukan ya. Pisau itu alat dapur, masak. Berarti nulisnya pisau bukan anggota dari himpunan T gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, next, yang ketiga, bagian yang ketiga dari himpunan, kita akan belajar yang namanya cara menyatakan himpunan. Jadi himpunan itu ada 3 cara untuk menyatakannya, ya. Yang pertama itu bisa dengan menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya, ya. Yang cara pertama itu menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya, ya. Contohnya gini, B. Nih, ya himpunan bilangan B, contoh anggotanya ada angka 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Dipisahkan dengan tanda koma. Diingat, harus dipisahkan dengan tanda koma. Nggak boleh nulisnya 0 terus 1 gitu, itu nggak boleh ya. Misalnya 0 nggak pakai koma nih, 0 terus angka 1, angka 2, 3, 4 gitu nggak boleh. Harus dipisahkan dengan tanda koma. Lanjut, yang kedua caranya menyatakan himpunan itu dengan notasi pembentuk himpunan itu sendiri. Nah, apa sih Bu notasi? Notasi itu adalah lambang matematika
ya biasanya sih bentuknya ada variabel atau huruf yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaan lainnya. Contoh gini nih, B, ya, B di sini tadi simbol dari himpunan itu sendiri, ya kan? Himpunan B sama dengan, nah ini kalau dia menggunakan notasi, ditulisnya dengan notasi, berarti gini, buka tanda kurung, X, ya, X yang garis tegak ini dibacanya di mana? X di mana? X kurang dari 5 dengan X bilangan cacah. Nah, berarti ini adalah menyatakan himpunan dengan membentuk notasi. Cirinya itu ada huruf dan ada garis tegak ini. Ya, cirinya ada ini nih, ada huruf dan ada garis tegaknya ini, cirinya. Gitu. Nah, yang ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Nah, ini lebih gampang sih, dengan menggunakan kata-kata atau mendeskripsikannya. Contoh tadi nih, B. Si B ini adalah kalau ditulis dengan kata-kata himpunan bilangan cacah kurang dari 5, seperti itu ya. Jadi diingat, kalau yang seperti ini berarti ini dia menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota. Kalau yang seperti ini disuruh membuat dalam bentuk notasi. Kalau yang seperti ini ditulis dengan huruf atau kata-kata, seperti itu ya. Oke, next Ibu akan kasih latihannya. Contoh soal maksud Ibu biar kamu lebih paham ya di sini. Contoh, nyatakan himpunan berikut ini dengan disuruh menggunakan kata-kata, terus disuruh menggunakan notasi membentuk himpunan dan mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Ya, diingat, ini soalnya A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Berarti si A ini ada simbolnya, simbol dari himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Nah, kalau disuruh menyatakan himpunan dengan kata-kata, nah ini caranya. Tadi kan dengan kata-kata berarti kan dia deskripsi, ditulis kata-katanya. Ya udah, tulis aja sama kamu. A sama dengan, Bu, boleh nggak Bu? Kalau di sini saya A, di sini B, nggak boleh. Kenapa? Karena di sini soalnya sudah ditulis huruf A. Simbolnya adalah huruf A. Ya sudah, berarti kamu nulisnya di sini huruf A. Kecuali kalau di sini nggak ditulis huruf A, kamu bebas suruh buat himpunannya. Ya boleh, itu suka-suka kamu. Simbolnya boleh apa aja, boleh, terserah. Tapi di sini karena sudah dikasih soalnya A itu adalah simbol dari himpunan nama bulan dalam 1 tahun, ya sudah, kamu tulis di sini huruf A besar. Ya, A besar sama dengan, nah ini tadi kan disuruh menyatakan dengan kata-kata nih yang pertama, ya sudah ditulis saja pakai kata-katanya. Nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Hampir sama ya Bu ya sama ini. Iya, cuma kata himpunannya kamu buang aja. Jadi langsung ditulis saja. A sama dengan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Gitu. Gampang ya kalau disuruh menyatakan himpunan dengan yang ini kata-kata. Ini lebih gampang. Lanjut. Sekarang dengan notasi. Nah, kalau notasi diingat tadi harus ada variabel dan harus ada garis tegak. Nah, di sini masih pakai huruf A ya. Karena kan tadi di soalnya dia huruf A gitu. Jadi harus menggunakan huruf A seperti itu. Nah, bagaimana cara membentuk notasinya, Bu? Ya sudah, kamu tulis aja dalam kurung, seperti biasa, buka kurung, X, ya. X ini adalah simbol dari anggota-anggotanya. X di mana? X nama bulan berawalan huruf J. Bu, kok X sih, Bu? Kok nggak Y, Bu? Kok nggak Z? Itu terserah kamu. Kalau yang di dalam sini, ini terserah kamu mau X-nya itu kamu ganti Z, mau kamu ganti D, mau kamu ganti K, terserah ya. Yang penting harus ada variabelnya di sini. Misalkan nih kalau Ibu nulisnya di sini Y ya, misalkan Y misalkan Ibu tulis di sini huruf Y gitu. Ya, Y berarti ya udah Ibu tulis Y di mana garis tegak, bikin garis tegak aja Y di mana Y. Nah, itu nama bulan berawalan huruf J seperti itu ya. Atau misalnya mau Kak, di mana Kak nama bulan berawalan huruf J, boleh gitu ya. Intinya kalau notasi himpunan itu harus ada variabel atau harus ada hurufnya dan harus ada ini tegak garis tegaknya
ya. Ini dibaca di mana ya. Kalau ada garis tegak ini itu dibacanya di mana. Jadi gini, X di mana sih? X itu nama bulan berawalan huruf J gitu ya. Terus yang ketiga, mendaftarkan anggota-anggotanya. Ya udah, kalau disuruh mendaftarkan anggota-anggotanya, kamu kalau lebih gampang lagi. Kamu tinggal nyebutin aja. Jadi nama bulan dalam satu tahun yang huruf depannya huruf J itu bulan apa aja? Ya ini ada Januari, ya kan? Ada Januari, ada Juni, ada Juli. Ada lagi nggak selain itu? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada ya udah langsung kamu tutup dengan tanda kurung. Kalau masih ada, sebutin sampai habis baru ditutup kurungnya. Gitu. Ya, sampai sini paham ya? Jadi, sekali lagi menyatakan himpunan ada 3 cara. Dengan kata-kata, dengan notasi, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Contoh nih, lagi berikutnya. B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Nah, di sini dilihat. Disuruh kita dari kalimat ini disuruh menyatakan dengan kata-kata, terus notasi kayak tadi, sama mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, sekarang kalau dengan kata-kata, tadi seperti Ibu bilang, ya sudah, tinggal kamu ganti aja, bukan kamu ganti, kamu hilangkan saja kata himpunannya. Jadi tinggal bersisa huruf pembentuk kata komposisi. Jadi B sama dengan buka kurung, huruf pembentuk kata komposisi, tutup kurung, gitu ya. Ini penulisannya harus seperti ini, nggak boleh beda. Misalnya nih, Bu, saya nggak mau pakai tanda kurung, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Kalau himpunan, dia harus menggunakan tanda kurung, ya. Harus diapit dengan tanda kurung dan tutup kurung seperti ini. Nah, sekarang yang kedua, dinyatakan dengan notasi. Lagi-lagi dengan notasi berarti ada variabelnya. Ya sudah, B sama dengan X, di mana X huruf pembentuk kata komposisi. Gampangnya sih kalau notasi, kamu tambahin aja nih 2 huruf di depan. Tuh, gini ya. Ininya kan sama nih, hampir sama yang atas dengan menggunakan kata-kata ya. Jadi itu aja sih untuk membedakannya. Terus yang terakhir nih, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Ya sudah nih, dari kata komposisi. Nah, komposisi itu disusun dari berapa kata? Berapa huruf? Ada huruf K, ya kan? Terus ada huruf O, iya. Ada huruf M, iya. Ada huruf apa lagi? P, iya. Bu, oh di sini nih, oh di sini terus lagi nggak, Bu? Nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena sudah diwakilkan oleh O yang di depan sini. Jadi kamu nggak boleh tulis lagi di sini misalnya komposisi, berarti ya udah tulis lagi O, S, I, terus tambah lagi misalnya di sini S, tambah lagi di sini I, itu nggak boleh. Ya, intinya kalau sudah diwakilkan oleh salah satu huruf di depannya, maka tidak boleh kamu tulis, cukup satu huruf aja yang kamu tulis begitu. Ya. Jadi untuk kata komposisi ini berarti kamu nulisnya ya huruf K, terus huruf O, ya kan, huruf M, huruf P, huruf S, dan huruf I. Jadi intinya setiap huruf diwakilkan dengan satu huruf saja. Ya, nggak boleh 2 atau lebih, hanya satu huruf saja. Ya, kalau hurufnya ada 2 maksudnya. Ini kan O-nya ada 2 nih. Ya sudah, tulisnya satu aja. Terus S-nya juga ada 2, tulis satu aja. Huruf I juga ada 2, tulis satu aja. Tapi kalau kayak K, M, P, ini kan satu, ya udah kamu tulis aja. Seperti itu, ya. Oke. Di sini catatannya, anggota himpunan yang sama ditulis 1 kali. Jadi ingat, kalau anggota himpunannya dia sama, ditulisnya cuma 1 kali. 1 kali aja, ya. Nggak boleh 2. Lanjut. Yang berikutnya, C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Nah, himpunan bilangan asli kurang dari 4. Diingat, bilangan asli dari benar. Bilangan asli itu apa aja? Nah, kamu harus tahu. Tapi di sini dibatasi harus kurang dari 4. Nah, masih sama. Dia disuruh menyatakan menjadi 3 cara. Dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yuk, kita buat. Nah, di sini kalau dengan kata-kata ditulis C sama dengan bilangan asli kurang dari 4. Gitu ditulisnya. Gampang kan? Tinggal dihapus aja kata himpunannya. Nah, terus kalau dengan notasi pembentuk himpunan, nah ini di sini Ibu harus ajarin kamu. Boleh ditulisnya begini, C seperti tadi sama dengan X, di mana X bilangan asli tapi kurang dari 4. Nah, kalau ini kan sama ya sama yang sebelumnya nih, sama yang B, atau sama juga sama yang A tadi. Nah, tetapi di sini juga boleh tulisnya begini, biar lebih singkat, lebih nggak banyak kata-kata, boleh kamu tulisnya dengan X, di mana X, nah X-nya di sini adalah anggota bilangan asli ya, kurang dari 4.
Nah, ditulis lagi di sini, di mana koma X bilangan asli. Harus ditulis. X bilangan asli, takutnya ntar nggak paham. X-nya apa sih, Bu? X itu apa? X itu apakah bilangan cacah? Apakah X itu bilangan, maaf bukan, bilangan, apa namanya, bilangan ganjil? Atau bilangan genap? Atau itu kumpulan hewan? Atau kumpulan tumbuhan? Atau gimana? Nah, jadi biar lebih jelas, X-nya harus ditulis di sini. X bilangan asli, gitu. Kalau nggak ditulis, nanti bingung. Gitu ya. Nah, terus di sini dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, kita tahu bilangan asli ya, bilangan asli itu, bilangan asli, diingat bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1, ya kan? Terus ada angka 2, terus ada angka berapa lagi? 3, ya enggak? Terus ada angka 4, ada angka 4, ada angka 5, angka 6, dan seterusnya, ya kan? Nah, tapi di sini dibatasin harus kurang dari 4. Ya sudah, bilangan asli dimulai dari angka 1, ditulis anggotanya, terus 2, nah, terus 3. Karena kurang dari 4. Jadi kalau tanda seperti ini nih, karena dia kurang, ya kan, kurang dari berarti 4-nya nggak boleh ditulis. Ya sudah, stop sampai 3 aja. Ya, jadi angka 4-nya tidak boleh kamu tulis. Gitu. Untuk berikutnya, kita akan belajar mengenai himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Ini sebenarnya mudah ya untuk membedakannya. Jadi himpunan berhingga ya, dari katanya aja berhingga, berarti dia ada batasannya ya, atau boleh disebut himpunan berhingga itu adalah himpunan yang memiliki anggota berhingga atau bisa dihitung. Contoh begini, A adalah himpunan bilangan dari angka 1 sampai angka 25. Ya udah disebutin aja anggotanya. 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir adalah angka 25. Ya, ini disebut himpunan berhingga. Kenapa? Karena dia ada batasannya. Batasannya sampai angka 25. Itu disebut himpunan berhingga. Ada batasannya. Sedangkan kebalikannya, himpunan tak berhingga itu adalah himpunan yang memiliki banyak anggota tak terhingga. B misalkan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Misalkan gini, himpunan kumpulan nama-nama bulan dalam 1 tahun, itu himpunan berhingga atau tak berhingga? Pasti himpunan berhingga. Kenapa? Karena batasannya cuma sampai bulan Desember, ya kan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember. Itu termasuk himpunan berhingga. Sedangkan kalau misalnya gini, kumpulan rambut yang ada di manusia, jumlah rambut yang ada di manusia, itu himpunan juga ya, himpunan rambut, tapi bisa dihitung nggak kira-kira? Nah, nggak bisa dihitung. Nah, itu disebut himpunan tak berhingga. Jadi dia tidak ada batasannya ya, mau kamu hitung sampai berapapun tuh dia nggak ada batasannya. Itu namanya himpunan tak berhingga. Nah, yang satu lagi itu himpunan kosong. Kalau himpunan kosong ini adalah himpunan yang dia tidak punya anggotanya. Ada, Bu, himpunan nggak punya anggotanya? Ada ya. Nah, dia dilambangkan, himpunan kosong itu lambangnya begini, tanda kurung aja, karena dia nggak ada anggotanya. Ya udah, lambangnya itu cuma tanda kurung, buka kurung dan tutup kurung, atau boleh angka 0 terus kamu coret gitu, itu boleh ya. Ini ingat, kalau ketemu tanda seperti ini ada himpunan kosong. Contoh gini, kalimatnya bunyinya misalkan kumpulan misalkan A, kumpulan nama-nama kumpulan yang kosong itu misalkan A, himpunan kendaraan yang memiliki roda 1. Ada nggak? Nggak ada ya kayaknya ya, susah, bahkan motor pun 2 gitu. Nah, berarti A ini adalah himpunan kosong. Ya udah, kamu tulis aja begini, 0 gitu, angka 0 terus kamu coret gitu. Ini adalah simbol dari himpunan kosong ya. Ingat, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota. Dia himpunan tapi dia nggak ada anggotanya gitu ya. Jadi sekali lagi, tidak selalu himpunan itu punya anggota. Ada himpunan yang dia tidak punya anggota ya. Contoh gini, kumpulan nama bulan dalam 1 tahun yang huruf depannya adalah huruf Z. Ada nggak dari Januari sampai Desember yang huruf depannya huruf Z?
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nggak ada ya. Jadi kalau ibu bilang misalkan kumpulan nama bulan dalam satu tahun yang berawalan huruf Z, itu maka anggotanya adalah himpunan kosong karena dia tidak memiliki anggota. Gitu ya anak-anak ya. Gampang kan? Bisa ngebedain pastinya himpunan berhingga apa, himpunan tak berhingga itu yang bagaimana, dan himpunan kosong. Gitu ya.